Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari tahun 2011 saya menderita penyakit serba ketakutan. Habis lahiran Ustadz itu anak saya yang bernama Wahyu, anak yang kelima. Dari situlah saya mendapat penyakit ketakutan, was-was, takut, segala-galanya gelisah. Berobat ke dokter saraf, berobat ke dokter jiwa, berobat ke dokter spesialis psikosomatik. Ujung-ujungnya habis obat kambuh lagi, habis obat kambuh lagi. Di tahun 2022 akhir baru saya mantap dibaiat oleh guru. Alhamdulillah guru, terima kasih banyak atas segala ilmu-ilmu yang guru berikan kepada saya. Terima kasih ya guru. Setahun yang lewat saya juga belajar sama guru di sini, guru tauhid. Saya masuk ke pengajian dia di 1 Muharram. Udah ada setahun. Tapi belum jumpa guru seperti yang saya bilang sama guru. Memang ada guru tauhid, tapi guru tauhid yang betul-betul itu jarang sekali, langka sekali. Baru mantap saya bertemu dengan Ustadz. Nggak pernah saya ketemu guru kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, dipertemukan juga apa yang saya cari selama ini. Terima kasih ya Allah. Setelah saya jadi muridnya guru, nggak bosan-bosan tiap hari mencari-cari paparan guru. Padahal kalau didengar-dengar terus, intinya ke itu juga, ke yang Esa. Tapi nggak bosan saya mendengarnya. Di waktu di pasar diputar, sebelum ada orang baik diputar, datang orang baik dimatikan, Ustadz. Gitulah setiap hari. Pulang zuhur ke rumah, istirahat, diputar, ketiduran. Sampai-sampai anak dan suami membilang sama saya, aduh ibumu ini udah apa nih, udah mabuk ini, mabuk dengar kajian Ustadz ini, katanya gitu Ustadz. Betul juga yang Ustadz bilang, kalau kita udah mengenal, artinya itu mengenal itu kita sudah tahu siapa yang bernama Allah itu. Sesudah kita akil balik, kita kan nggak tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita kan hawa nafsu. Baru sekarang saya tahu yang bertuhankan hawa nafsu, baru sekarang mengerti. Jadi setelah kita dibaiat, setelah kita mengenal, banyak sekali perubahan di hidup saya guru. Iya betul, karena kan udah mengenal, terus nampak manusia yang lain, kita itu kayak membilangkan nggak pandai. Maksudnya orang yang manusia yang lain itu kayak sayang sama kita gitu. Kok gitu ya Ustadz ya? Kalau kita bertuhankan hawa nafsu, ya disiksa terus ya guru ya. Karena kan Tuhannya nggak ada. Allah benci sama kita, Allah murka sama kita. Setiap hari kita dibenci orang, setiap hari kita difitnah orang. Tapi setelah kita mengenal siapa Tuhan kita, hari demi hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, ada perubahan saya tengok di diri saya. Kawan-kawan, terus kayak suami, udah berubah semua tingkahnya guru. Yang merankan pun Allah, yang berbicara Allah, yang berpikir Allah, Allah lah segala-galanya.
yang merasa sakit, merasa bahagia, namanya kita Syarifah Aini. Tapi Syarifah Aini itu juga nama Allah ya guru ya, bukan namanya manusia. Kita kan tahu manusia itu karena Allah yang membilangkan manusia. Kalau kita sendiri mana tahu kita manusia ya guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Aku mau bangun, ingat kamu. Aku mau jalan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Aku mau sholat, ingat kamu. Aku mau kerja, ingat kamu. Aku mau ngapa-ngapain, ingat kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit lagu yang kami lantunkan. Yang dimaksud ingat selama ini kan ingat kepada jasad badan ini kan. Nah, ketika kita belum tahu kepada yang diingat, ketika kita belum kenal kepada yang dizikiri, maka hati kita akan selalu condong, akidah kita akan selalu condong kepada badan-badan inilah yang sangat paling dicintainya. Karena apa? Karena selama ini hati kita buta akan siapa penguasa badan-badan kita ini. Ketika bangun tidur, yang kita ingat hanyalah badan yang bisa bangun tidur sendiri. Ketika berjalan, kita hanya ingat kepada badan yang merasa kuasa untuk berjalan sendiri. Ketika kita mandi, kita hanya memandang kepada badanlah yang berkuasa untuk mandi. Ketika kita sholat, yang dimaha besarkan di dalam sholat adalah badan-badan kita sendiri yang merasa mampu bisa sholat. Ketika bekerja, kita merasa memandang, menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa untuk bekerja dan sebagainya. Marilah kita ingati, marilah kita zikiri siapakah yang mengadakan, siapakah yang menguasai badan-badan kita ini selama ini. Tanpa adanya hayatullah, tanpa adanya hidup yang meliputi badan, apakah badan bisa bangun tidur? Apakah badan bisa berjalan sendiri? Apakah badan bisa mandi sendiri? Apakah badan bisa sholat sendiri? Apakah badan kita bisa bekerja sendiri? Nah, kita coba belajar merubah sudut pandang yang selama ini kita hanya memandang kepada badan-badan kita ini. Karena itulah hawa nafsu. Jadi selain Allah itu hawa nafsu. Untuk cara kita bisa berzikir, bisa ingat kepada Allah, zikir itu ada 4 tahapan. Yang pertama zikir jahar. Zikir jahar itu adalah zikir yang diucap oleh lisan kita, seperti zikir-zikir yang kita lantunkan ketika
di dalam sholat atau ba'da sholat. Contoh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir jahar yang dikumandangkan oleh lisan kita. Akan tetapi selama ini meskipun kita melakukan zikir secara jahar, secara lisan, tapi selama ini hati kita tidak rojiun kepada yang dizikiri. Hati tidak rojiun kepada yang diingati. Hati tidak rojiun kepada Allah yang kita zikiri selama ini. Akan tetapi hati kita malah pergi rojiun kepada dunia, kepada urusan dunia, kepada kepentingan dunia, kepada cita-cita dunia, agar kehidupan badannya di dunia ini sukses. Selama ini arah sudut pandang kita berzikir hanya untuk dunia, bukan untuk Allah, bukan untuk kembali rujukan kepada Allah. Kebanyakan selama ini zikir ingat Allah hanya karena dunia. Jadi pada intinya dunia inilah yang wujud di hati kita, bukan Allahnya yang wujud, akan tetapi dunialah yang wujud di hati kita. Yang pertama yang wujud di hati kita adalah diri kita sendiri. Abdul Halimnya, nama manusianya yang wujud di dunia ini. Berzikir, ibadah hanya kepentingan dipertaruhkan untuk bertukar dengan dunia. Karena pada hakikatnya yang wujud di hati ini dunia selama ini. Jadi apa-apa yang dilakukan badan hanyalah untuk dunia. Karena sudut pandang hati kita selama ini hanya kepada badan-badan kita ini. Itulah zikir jahar. Yang kedua adalah zikir sirri. Zikir sirri itu mulut diam, akan tetapi hati yang mengucap. Contoh mengucap Allah, Allah, Allah atau Hu Allah. Itu zikir sirri. Hati mengucap Allah, Allah, Allah. Yang ketiga adalah zikir sirrul asror atau sirri fi sirrun, yakni zikir rasa. Hati merasakan dekatnya Allah kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu. Apakah urat nadi dan urat leher itu? Urat nadi dan urat leher itu adalah kehidupan manusiamu, rasa hidup makhluknya. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedangkan diri kita merasa berkuasa atas hidup ini? Kayak-kayaknya kita yang hidup, kayak-kayaknya kita yang merasa punya badan. Maka dari itu ingatlah kepada yang lebih dekat dengan kehidupan manusia kita. Ingatlah kepada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Siapa yang lebih? Ya, siapa yang dekat itu? Yang dekat adalah hayatullah. Putuslah urat nadimu, putuslah urat lehermu, maksudnya tiadakan, panahkan kehidupan manusiamu, panahkan kedirian manusiamu yang wujud di hatimu. Maka setelah itu zikir yang keempat akan muncul, yakni fana'uz zikri, hilangnya zikir. Ketika di dalam hati ini yang wujud sudah Allah yang hidup, maka sirnalah
hayat kemanusiaannya. Karena hayat itu Allah, bukan hayatnya manusia. Sedang manusia sifatnya al-maut, mati. Maka ketika kita mengingat Allah, seharusnya kita mentiadakan diri kita. Jika kita masih mengadakan, jika kita masih mewujudkan diri manusia kita, apakah mungkin kita bisa ingat Allah? Apakah mungkin kita bisa menyembah Allah? Sedangkan selama ini kita yang berstatus menjadi Allah di dalam hati kita. Sedangkan kita selama ini masih berstatus wujud di dalam hati kita selama ini. Yang punya sifat wujud kan hanya Allah. Mengapa kita merasa wujud? Nah, jika kita di hati kita masih merasa wujud, berarti kita belum menyembah, belum mengabdi kepada Allah. Berarti selama ini kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Kita masih mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri kita di hati kita selama ini. Maka dari itu selama di dalam hati kita ini manusianya yang wujud, maka selamanya tak akan bisa menyembah kepada Allah. Jika kita ingin menyembah kepada Allah, maka gaibkanlah wujud diri manusia kita di dalam hati kita, sehingga wujudlah hayatullah. Ketika kita bangun tidur, hiduplah yang membangunkan badan. Ketika kita berjalan, hiduplah yang memperjalankan badan. Ketika kita mandi, hiduplah yang memandikan badan, yang membersihkan badan-badan ini, yang menjaga badan ini. Allah lah yang menjaga, yang mencukupi seluruh kebutuhan badan ini. Ketika kita sholat, Allah lah yang mensolatkan, hiduplah yang memberdirikan, yang merukuk sujudkan badan-badan ini. Maka pandanglah hidup, pandanglah Allah di dalam segala gerak-geriknya badan ini. Itulah yang dinamakan ingat. Itulah yang dinamakan berzikir kepada Allah. Badan berzikir kepada hayat. Kembalinya kuasa badan kepada kuasanya hidup. Itulah yang dinamakan zikir atau ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin.